Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kawan-kawan, dalam beberapa minggu terakhir saya 2 kali ya membahas tentang minyak goreng. Yang pertama adalah isu minyak goreng yang digunakan sebagai pelumas ya. Ini berawal dari pertanyaan seseorang sehingga saya kemudian membahasnya. Kemudian yang kedua adalah adanya minyak goreng yang takarannya kurang dari yang tertulis di kemasannya ya kawan. Dan itu sudah ditangani oleh pemerintah ya. Beberapa perusahaan memang terbukti mengurangi takaran dari minyak goreng. Kemudian saya udah share juga bagaimana cara menghindarkan agar kita tidak sampai tertipu oleh kemasan minyak goreng ya. Nulisnya misalkan 2 liter ternyata isinya cuma 1,8 liter. Nah, silakan kawan-kawan saksikan di video saya sebelumnya. Ada yang di short juga ya, cukup pendek. Nah, di situ ada cara sederhana untuk menghindarkan kita agar tidak salah membeli minyak goreng. Nah, kemudian tentang penggunaan minyak goreng sebagai pelumas ya. Di video saya tersebut saya memang menyebutkan bahwa saya tidak menyarankan untuk menggunakan minyak goreng sebagai pelumas kendaraan ya kawan. Nah, kemudian banyak sekali yang berkomentar menyerang saya, marah-marah, mencaci maki gitu ya kawan. Katanya mereka pakai minyak goreng untuk pelumas dan baik-baik saja, bahkan lebih bagus daripada menggunakan oli. Sebetulnya kalau kalian pengguna minyak goreng sebagai pelumas ya, sebetulnya di video saya itu sama sekali tidak merugikan kalian loh. Saya merugikan apa? Toh kalian kalau suka pakai minyak goreng ya lanjutkan aja ya. Apa ruginya dengan video saya? Makanya saya curiga di video tersebut ya kan, saya bilang yang marah-marah ke saya jangan-jangan punya bisnis minyak goreng. Kalau enggak, ngapain kalian marah ke saya? Atau saya enggak ngerugiin apa-apa. Kalian pakai ya, lanjutkan aja pakai gitu ya. Sementara ternyata beberapa orang mengaku pernah mencoba menggunakan minyak goreng dan rusak sepeda motornya. Jadi ternyata pengalaman orang berbeda-beda. Ada yang ngakunya jadi lebih bagus, ada yang ngakunya rusak. Ya itu resiko ya kawan. Jadi pada akhirnya saya tetap di video ini kembali menyatakan saya tidak menyarankan menggunakan minyak goreng sebagai pelumas. Nah, ada yang bilang katanya ada kok pengembangan oli zaman sekarang itu menggunakan minyak nabati. Jadi itu beda ya kawan. Jadi kalau penggunaan minyak nabati sebagai pelumas itu bukan terus ambil minyak goreng lalu dituangkan ke mesin, bukan begitu ya. Pasti mereka melalui pengolahan ya. Ada aditif yang ditambahkan, ada bagian yang dikurangi, misalkan ada zat asam atau apa yang dihilangkan. Pasti seperti itu. Jadi nggak bisa gara-gara kalian dengar-dengar di barat ada pengembangan minyak nabati lalu kalian pakai minyak goreng sebagai pelumas, nggak bisa gitu ya. Nah, kemudian hal lain lagi ya, tidak ada standar ya kawan. Jadi kalau kalian baca di komentar-komentar itu, ada yang bilang, saya menggunakan minyak goreng 100%, semuanya saya tuang. Ada yang bilang, oh saya pakai minyak kita. Gitu. Ada yang jelekkan, jangan pakai minyak kita. Lalu ada yang pakai, saya sukanya bimoli, saya sukanya merek-merek macam-macam. Nah ini nggak ada standar ya kawan. Jadi kalau nggak ada standar ini bahaya. Apalagi bagi orang yang ikut-ikutan ya, yang nggak ngerti. Ada yang bilang 100%, saya ikut 100%. Ada yang bilang 50%, saya ikut 50%. Nggak ada standar. Ya, akhirnya apa? Ya belum tentu cocok. Ya, kalau nggak cocok rusak. Kalau cocok ya bersyukur ya, silakan. Saya tidak bisa melarangnya. Saya hanya tidak menyarankan itu. Dan sebetulnya logika gampangnya begini kawan. Kalau memang ya penggunaan minyak goreng sebagai pelumas ini memang bagus ya. Pasti ya otomotif ya. Kan kayak Toyota, Honda, kayak gitu pasti pengen mesinnya awet ya kan. Sehingga mereka kalau pengen mesinnya awet dan memang terbukti minyak goreng ini bagus, pasti mereka udah mengisi mobil sepeda motor mereka dengan minyak goreng. Nyatanya tidak kan. Kemudian ada yang berkomentar katanya, oh ngetes oli itu nggak cukup hanya dengan viskositas gitu. Jadi viskositas itu adalah salah satu kriteria sebuah oli ya kawan. Jadi kalau kalian kemudian bilang uji viskositas aja nggak cukup gitu ya. Nah kalau viskositas ini adalah salah satu kriteria utama, maka
Kalau dia gagal di viskositas, maka kita tidak perlu melanjutkan ke pengujian berikutnya. Ya. Nah, saya beri contoh ya. Contoh nih, ujian masuk menjadi pramugari. Misalkan ditentukan tinggi badan minimal 160. Lalu ada orang mau daftar, tingginya cuma 140. Ya, dia langsung ditolak ya kawan. Karena apa? Tinggi badannya udah nggak memenuhi. Dia ngotot, oh, Bapak belum ngetes saya yang lain. Jadi pramugari itu kan nggak hanya tinggi badan, harus ada keahlian ini itu. Loh, satu syarat aja udah nggak lulus, ya nggak perlu dilanjutkan. Nah, sama dengan tadi itu ya kawan. Satu uji viskositas sudah gagal, ya sudah, ngapain saya lanjutkan, itu loh. Jadi viskositas bagi oli itu sangat penting ya, karena apa? Oli gear itu harus punya spek tertentu, oli mesin harus punya spek tertentu, kemudian oli apalagi hidrolik speknya juga tertentu. Jadi nggak bisa terus asal-asalan kita menggunakan minyak goreng sebagai pelumas, karena apa? Tidak terkonfirmasi viskositasnya. Apalagi ya di percobaan saya di video tersebut menunjukkan bahwa minyak goreng ternyata jauh lebih mudah mengental ya, bahkan membeku dibandingkan dengan oli gitu ya. Lalu banyak yang protes, oh di mana di Indonesia ini bisa membeku seperti itu. Nah, saya tampilkan video berikut ya. Inilah Kintamani. Saking dinginnya di area Kintamani, sampai membuat minyak goreng pun jadi membeku seperti ini guys. Ada minyak goreng yang sudah full beku dan ada yang masih OTW beku, setengah beku atau seperempat beku. Nah, kalian lihat sendiri ya, ternyata di beberapa wilayah di Indonesia ini cukup dingin. Saya nggak tahu suhunya berapa, tapi kalian lihat sendiri ya, kemasan-kemasan minyak goreng tadi itu, isinya itu ada yang membeku total, ada yang membeku sebagian. Jadi itu menunjukkan bahwa ya di Indonesia juga bermacam-macam ya ininya suhunya. Jadi kalian nggak bisa terus ngomong ini bagus. Bayangkan kalau kalian naik sepeda motor di daerah pegunungan, ya isinya itu minyak goreng atau sebagian ya di dalam mesinnya. Kemudian pagi-pagi kalian nyalakan, padahal dia masih beku di dalam. Akhirnya apa? Motor kalian beberapa menit ya mungkin dia jalan itu tanpa pelumasan. Karena apa? Minyak goreng kalian beku di dalam. Ya, pasti rusak kalau itu yang terjadi ya kan. Nah seperti itu. Baik. Sebetulnya di video ini saya tidak akan menguji ya bagaimana kelayakan minyak goreng ini digunakan sebagai pelumas, tapi di sini saya ingin membuktikan ya, ada orang yang berkomentar kemarin ketika saya mengajarkan bagaimana cara menghindarkan minyak goreng yang kurang takarannya, yaitu dengan cara menimbang. Lalu ada yang menyalahkan saya, katanya, Pak, minyak goreng yang mahal sama yang murah itu beda loh ininya, masa jenisnya. Nah, saya mau membuktikan ya kawan. Saya juga penasaran apakah hal tersebut benar. Maka di sini saya sudah siapkan takaran, lalu ada timbangan juga di sini ya. Jadi nanti kita akan timbang. Di sini saya takar nanti berapa ya? 100 ml. Kita akan catat apakah ada perbedaan yang signifikan di antara kedua merek ini. Jadi minyak kita ini merek yang paling rendah lah ya kawan, karena dia saya curigai adalah minyak curah yang dikemas gitu ya. Sedangkan Bimoli ini mungkin menempati kasta tertinggi ya kalau di minyak goreng ya kawan, karena harganya termasuk jajaran yang termahal gitu ya. Baik, sekarang kita akan buktikan ya. Saya akan tes dulu yang Bimoli aja deh, karena kemasannya lebih gampang ya. Baik, saya akan timbang dulu takaran kosongnya, berapa beratnya dia. Ya, saya ambil gambar ya kawan, agar nanti bisa saya tampilkan. Yaitu 89,66. Ini berat kosong wadah ini ya, takarannya ya. Nah, kenapa saya tidak menuang di atasnya? Takut nanti kalau minyaknya tumpah, takut kena ini ya, kena timbangan kawan.
lagi nggak video yang? Iya iya iya. Wes jok ngomong meneh aku direkam ya. Oke, kembali saya foto. Lalu akan saya timbang. Jadi bimoli ya, saya kasih B aja di sini. Ini berat totalnya ya kawan, 180,47. Oke. Lalu saya akan kembalikan dulu minyaknya. Oke, oh ya, saya foto dulu ya, biar tahu bahwa isinya sama. Ya, kalau ada perbedaan mungkin setengah strip gitu, kita maklumi ya kawan. Itu karena kalau nanti bedanya dia hanya kurang dari 1%, ya kita abaikan ya, karena kesalahan penakaran. Ternyata 179,87. Ntar saya catat dulu. Ini minyak kita ya, 179,87. Baiklah, tadi hasil pengukuran kita udah dapat ya kawan, yaitu ini berat tabungnya, oke lah kita abaikan aja ya. Terus berat bimoli plus wadahnya tadi 180,47, kemudian yang minyak kita 179,87 ya. Nah, ternyata bedanya itu hanya 0,6 gram kawan-kawan. Jadi sangat kecil sekali. Dan itu pun menjawab keraguan saya ketika saya tadi menuang minyak kita. Memang saya perhatikan ada kurang sedikit ya, kurang sekitar setengah strip gitu ya kawan. Nah, setengah strip itu dengan 0,6 ya sangat ekivalen gitu ya kawan. Jadi bisa dipastikan bahwa kedua minyak goreng ini ya, minyak kita dan bimoli memiliki massa jenis atau berat jenis yang sama gitu ya. Jadi no doubt tidak diragukan lagi gitu ya kawan. Nah, kemudian kalau kalian perhatikan ya, di sini anggaplah kita bulatkan menjadi 90 ya. Ini kalau kita kurangkan 180 kurang 90 artinya 90 gram ya. Ini benar banget ya, ternyata massa jenis atau berat jenis dari minyak goreng itu adalah 0,9 kilogram per liter ya. Jadi seperti itu kan. Jadi ini semakin menguatkan ya pendapat kita dari video saya sebelumnya bahwa ya massa jenis dari minyak goreng adalah sekian ya. Sehingga sangat valid ya kalau kita mau membeli minyak goreng itu dengan cara ditimbang ya. Daripada kalian sibuk-sibuk tiap beli minyak goreng, saya mau takar jangan-jangan kurang ya. Mendingan ditimbang ya. Jadi timbangannya murah loh kan, cuman ya sekitar 30 ribuan ya. Malah banyak yang menjual kurang dari itu harganya. Nanti kalau kalian tertarik beli timbangannya di mana, nanti linknya saya sertakan di kolom deskripsi. Silakan kalian klik, kalian bisa membelinya di situ. Oh ya, ngomong-ngomong tentang massa jenis, berat jenis ya kawan. Kenapa saya mengatakan bahwa massa jenis dan berat jenis itu sama kalau di permukaan bumi ya? Karena orang menggunakan istilah kilogram itu adalah untuk satuan berat pada umumnya seperti itu ya. Padahal sebetulnya
kilogram itu adalah satuan massa gitu ya. Sehingga ketika orang ngomong 1 kilogram itu berat atau massa, itu nggak bisa dibedakan sampai orang itu benar-benar menyatakan maksud saya itu adalah kilogram fos, atau yang satunya lagi kalau ngomong massa adalah 1 kilogram mass gitu ya. Karena kemarin itu ada beberapa orang yang memprotes ke saya karena menyebutkan massa dan berat kok sama gitu ya. Jadi yang saya sampaikan di sini itu adalah ilmu aplikasi untuk masyarakat umum ya kawan. Jadi kalau kalian memang ahli sains gitu ya, ya udah kalian pahami aja sendiri ya, nggak usah terus memaksakan bahwa video saya harus saintifik gitu, nggak perlu kan. Karena di sini saya hanya mengajarkan bagaimana penerapan fisika untuk hal-hal yang praktikal ya. Dan praktikalnya adalah kalian menganggap ya selama ini kilogram itu adalah berat ya, maka saya tidak akan mati-matian mengkoreksi bahwa sebetulnya kilogram itu adalah massa gitu ya. Jadi sekali lagi bagi kawan-kawan yang memahami sains ya, bedanya kilogram untuk massa dan kilogram untuk berat, silakan kalian pahami sendiri aja gitu ya, nggak harus memaksakan bahwa saya harus menyebutkan itu di video saya. Nanti saya takutnya kalau saya ngomongin kayak gitu, banyak orang yang bingung, pada akhirnya malah nggak bisa ngikuti apa yang saya sampaikan. Baik kawan-kawan, jadi sekian dulu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di video kali ini bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan.